Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kemarin masih salaman Iya, dia ya. dari mana Pak setelah ini? Oh, dari biasa lah ya. Oh kemarin dia. Kan udah cuci tangan Udah dulu. cuci, saya kan udah sekitar, tapi sebagusnya Pak. Sebagusnya juga sementara COVID ini nggak usah salah bersentuhan, menghindari risiko lah. bersentuhan. Ketika bertemu sesuatu yang kita harapkan pahalanya, itu sesuatu yang akan dapat mendatangkan mudarat, itu lebih dihindari mudarat dulu. Nah itu Pak. Gimana nih ceritanya nih? Ini Bu ya, kan sudah dekat Ramadan. Iya. Ini ada masalah Bu ya. Di rumah itu si ayah nggak bisa jadi imam. Ya, yang hafal banyak hafalan anak. Anak banyak hafalannya, suara bagus. Ya ibu juga bisa, hafalan banyak. Nah, ini bagaimana kalau anak-anak ini menjadi imam ini Bu ya? Oh iya. Nah, Ini penting juga ya. itu Masalah juga ya. Nah, si bapak jadi imam nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Ini kan bacaannya mungkin ya begitulah orang. Iya, dulu barangkali mungkin belum ada ya. Kita juga dulu belum banyak hafalan. Nah, betul. Sekarang ya alhamdulillah Pak Setiawan, Nah. itu kan sudah banyak rumah tahfiz sudah ada, tahfiz sudah ada. Iya. Malah sekolah juga sudah ada menjadikan tahfiz Quran sebagai unggulan. Betul ya. Jadi sebetulnya dengan adanya sekarang ini seruan dari majelis ulama supaya sementara ini tidak meniadakan sholat tarawih dan di masjid, ya barangkali ini satu hikmah juga ini dengan hafiz-hafiz yang sudah banyak ini barangkali ya di rumah tangga itu bisa dilakukan kegiatan sholat tarawih. Nah tadi pertanyaan itu sangat bagus itu. Ya. Bagaimana kalau misalnya bapaknya nggak bisa? Mestinya kan yang jadi imam itu mestinya 3 Pak Ya. syarat itu. Kata Rasulullah, "Faya ummu aqra'ukum wa a'lamukum." Kemudian wa akbarukum. Nah, jadi pertama itu aqra'ukum, yang paling qari. Nah, qari itu maksudnya yang bagus bacaannya, yang baik hafalannya. Nah itu. Dan kemudian yang kedua, kalau sama, qorinya sama, bacaannya sama, tajwidnya, makhrajnya bagus, sama, maka dipilih yang a'lamukum, yang lebih alim, yang lebih mengerti dengan sunnah. Nah, jadi paham Quran juga lah. Kemudian kalau sama-sama juga, katakanlah misalnya bacaannya sama-sama bagus, ilmunya sama-sama banyak gitu. Nah, yang ketiga baru dilihat dari segi akbarukum umur. Jadi dia mana yang lebih senior? Kalau di zaman Rasulullah, kalau ternyata dia sama sampai ke seniornya juga sama, ditanya yang mana yang lebih dulu hijrah. Oh, begitu. Jadi yang sebenarnya soal sholat tarawih berjamaah di rumah itu, itu kalau misalnya bapaknya nggak bisa, itu kan kita punya anak-anak yang sudah diasuh tahfiz. Nah, kita bisa, anak-anak itu bisa jadi imam. Karena inilah saatnya kita menikmati, menikmati hasil pendidikan kita yang kita telah menyuruh anak kita atau mendidik anak kita ke tahfiz. Maka di bulan Ramadan besok ini kita angkat dia jadi imam di rumah. Dia yang mengimami kita. Kita bapaknya, ibunya, adik-adiknya, saudaranya, dan yang lain ikut selama berjamaah di belakang. Nah ini kenapa? Karena memang di masa Rasulullah SAW itu ketika orang-orang mungkin belum banyak itu sampai jam di satu daerah tertentu itu dilaporkan orang ada anak-anak yang jadi imam. Rasulullah membenarkan, tidak masalah. Nah jadi artinya tentu anak-anak ini bukan maksudnya anak-anak yang masih kecil itu, tapi anak-anak yang belum balik berakal, tapi sudah memaingi. Katakanlah 10 tahun dia sudah hafal pun, sudah sholatnya udah benar, cuma dia belum lagi mukallaf. Dia masih belum sampai kepada tingkat balik gitu. Nah itu Pak Satrio, jadi jangan susah. Ya atau misalnya ada anak tetangga juga di apa juga, tidak apa-apa. Asal yang penting jangan sampai dua dikumpulkan di tetangga, arahnya jadi musalah lagi. Hati-hati setiap rumah itu mengatakan, tapi kalau satu orang tak ikut misalnya tidak apa-apa lah. Tapi kalau misalnya nanti ada 10 tetangga nanti ikut lagi bikin di ruang tamu, itu sama juga dengan masjid. Yang penting di saat COVID-19 ini kita masih menghadapi dan potensi penyebarannya masih tinggi, maka kita harus
mengusahakan agar ada distancing sosial, Iya. ada jarak agar mata rantai penyebaran virusnya terputus. Gitu. Ya. Jadi itu sholat tarawih juga, sholat wajib juga biar. Iya juga. Ya, arti kalau yang misalnya kalau yang di saat ini masih ada bahaya penyakit COVID itu ya kita di rumah. Ya. Ya, kalau misalnya kalau di luar ini setelah nanti selesai, insya Allah mudah-mudahan maka sholat wajib bagi yang dia jiran masjid maka itu lebih utama di masjid sholat wajib. Tapi tetap sholat sunat itu utama seperti yang saya pernah sampaikan kemarin itu ya afdhalus sholatul mar'i fi baitihi atau fi buyutihi la tuqba. Sholat yang utama itu sebetulnya di rumah kecuali yang diwajibkan. Itu Pak Satriawan yang bisa kita bicarakan hari ini. Ini mau kemana nih? Ini terus. Oh iya, oke Pak. Ya, baik pemirsa, terima kasih Tabligh TV. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.